Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terdiri dari Fahru Roji, Prastiwi Aulia Pambudi, Nirmala, dan Muda Fahrudin. Ta'aruf secara bahasa berasal dari kata ta'arafa, ya ta'rifu, yang artinya saling mengenal. Kata ini terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dalam keadaan sama, dari satu asal, Adam dan Hawa. Lalu kalian kami jadikan dengan keturunan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal dan saling menjaga. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya Maha mengetahui segala sesuatu dan Maha mengenal yang tiada suatu rahasia pun tersembunyi baginya. Kata lita'arafu adalah ayat tersebut mengandung makna bahwa aslinya tujuan dari semua ciptaan Allah itu adalah agar kita semua saling mengenal satu sama lain, sehingga secara umum ta'aruf bisa berarti saling mengenal. Ta'aruf adalah tahapan yang harus dilalui seseorang ketika hendak menikah. Pihak laki-laki dan perempuan perlu mengenal batasan-batasan ta'aruf agar proses perkenalan tidak melanggar aturan syariat. Juga keduanya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing individu yang nanti akan menjadi pasangan hidup. Sebenarnya tidak ada cara khusus dalam masalah ta'aruf pada intinya. Bagaimana seseorang bisa mengenali data calon pasangannya tanpa melanggar aturan syariat maupun adat masyarakat. Hanya saja ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan terkait ta'aruf. Apa saja? Pertama, sebelum terjadi akad nikah, kedua calon pasangan, baik laki-laki atau perempuan, statusnya adalah orang lain. Sama sekali tidak ada hubungan kemahroman, sehingga berlaku aturan lelaki dan wanita yang bukan mahram. Keduanya tidak diperkenankan untuk berduaan, saling pencengkrama, tebar pesona, apalagi sambil gombal-gombalan, baik secara langsung atau melalui media lainnya. Kedua, luruskan niat bahwa kamu ta'aruf betul-betul karena ada itikat baik, yaitu ingin menikah, bukan karena ingin mengoleksi kenalan atau icip-icip, dan semoga tidak serius, karena hal ini dapat membuka peluang untuk memberi harapan palsu kepada orang lain. Tindakan ini termasuk sikap mempermainkan orang lain dan bisa termasuk kezaliman. Ketiga, ta'aruf biasa digunakan menggali data pribadi. Hal ini bisa dilakukan dengan melalui tukar biodata. Masing-masing bisa saling menceritakan biografinya secara tertulis, sehingga tidak harus melakukan pertemuan untuk saling bercerita. Ingat ya, tulisan mewakili lisan.
Meskipun tidak semuanya harus dibuka, tapi tentunya ada bagian yang perlu terus terang, terutama terkait data yang diperlukan untuk kelangsungan hidup berkeluarga. Dan ada juga yang tidak perlu diketahui orang lain, seperti dosa masa lalu misalnya. Jika ada keterangan dan data tambahan yang dibutuhkan, sebaiknya tidak berkomunikasi langsung, tapi bisa melalui pihak ketiga seperti kakak laki-lakinya atau orang tuanya. Keempat, setelah ta'aruf diterima, bisa jadi mereka belum bertemu karena hanya bertukar biografi. Maka jika keduanya sudah benar-benar mantap dan menyetujui untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius, bisa dilanjutkan dengan nazar. Nazar bisa dilakukan dengan cara datang ke rumah calon pengantin wanita, sekaligus menghadap langsung kedua orang tuanya. Bagian mana saja sih yang boleh dilihat ketika nazar? Para ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur, mayoritas ulama ialah dibolehkan melihat sebatas wajah dan telapak tangannya, dan tidak boleh lebih dari itu. Catatan penting terkait nazar. Pertama, sebelum terjadi akad nikah, kedua calon pasangan, baik laki-laki atau perempuan, statusnya adalah orang lain. Sama sekali tidak ada hubungan kemahroman, sehingga berlaku aturan lelaki dan wanita yang bukan mahram. Keduanya tidak diperkenankan untuk berduaan, saling bercengkrama, tebar pesona, apalagi sambil gombal-gombalan, baik secara langsung atau melalui media lainnya. Kedua, luruskan niat bahwa kamu ta'aruf betul-betul karena ada itikat baik, yaitu ingin menikah, bukan karena ingin mengoleksi kenalan atau icip-icip dan semua gelagat tidak serius, karena hal ini dapat membuka peluang untuk memberi harapan palsu kepada orang lain. Tindakan ini termasuk sikap mempermainkan orang lain dan bisa termasuk kezaliman. Ketiga, ta'aruf biasa digunakan menggali data pribadi. Hal ini bisa dilakukan dengan melalui tukar biodata. Masing-masing bisa saling menceritakan biografinya secara tertulis, sehingga tidak harus melakukan pertemuan untuk saling bercerita. Ingat ya, tulisan secara mewakili lisan. Meskipun tidak semuanya harus dibuka, tapi tentunya ada bagian yang perlu terus terang, terutama terkait data yang diperlukan untuk kelangsungan hidup berkeluarga. Dan ada yang tidak perlu diketahui orang lain, seperti dosa masa lalu misalnya. Jika ada keterangan dan data tambahan yang dibutuhkan, sebaiknya tidak berkomunikasi langsung, tapi bisa melalui pihak ketiga seperti kakak laki-lakinya atau orang tuanya. Keempat, setelah ta'aruf diterima, bisa jadi mereka belum bertemu karena hanya bertukar biografi. Maka jika keduanya sudah benar-benar mantap dan menyetujui untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius, bisa dilanjutkan dengan nazar. Nazar bisa dilakukan dengan cara datang ke rumah calon pengantin wanita, sekaligus menghadap langsung orang tuanya. Bagian mana saja sih yang boleh dilihat ketika nazar? Para ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur, mayoritas ulama ialah diperbolehkan melihat sebatas wajah dan telapak tangannya, dan tidak boleh lebih dari itu. Catatan penting terkait nazar, tidak cukup dengan hanya melihat foto dan video calon pasangan, karena foto atau video bisa direkayasa sehingga termasuk tindak pemalsuan. Apalagi pakai filter untuk mempercantik wajah sesuai keinginan biar terlihat glowing. Nah, semoga catatan tentang ta'aruf yang kami bahas tadi bisa bermanfaat, terutama untuk kamu-kamu yang masih jomblo dan ingin segera menikah.